Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa qala aidon wa idza kunta bihim fa aqamta lahumus sholata wal kuntum ta'ifatum minhum ma'ak. Bapak dan Ibu, para sepuh dan para hadirin rahimakumullah. Pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah, pimpinan amal usaha yang saya hormati, puji dan syukur alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab HPT. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin umat Islam yang senantiasa kita jadikan uswatun hasanah, suri tauladan dalam kehidupan kita baik pagi, siang maupun malam. Bapak dan Ibu, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan lagi kajian pembacaan kitab HPT yang kita akhiri di pertemuan yang lalu kalau tidak salah pada kitab sholah sampai kepada kitab sholat. Dan kalau kita lihat runutan dari kitab HPT ini, maka selanjutnya adalah kitab sholatul jamaah wal jum'ah. Jadi insya Allah kita pada pagi hari ini akan membahas tentang itu saja karena sesuai dengan motivasi awal kita, maka kita akan bahas HPT ini sedikit demi sedikit biar unut. Mudah-mudahan ini menjadi penguat bagi kita pribadi, khususnya bagi saya pribadi, tentang bagaimana sibgoh atau penciri kita di persyarikatan kita, karena tidak semua kadang-kadang di kita juga membaca kitab HPT sehingga kadang-kadang sudah merasa paling Muhammadiyah seperti itu, padahal ketika melihat yang berbeda kemudian dipertanyakan, padahal itulah yang HPT itu yang berbedanya itu karena ada kultur bermuhammadiyah, ada berbudaya bermuhammadiyah, ada juga yang memang yang sesuai dengan Muhammadiyah. Kadang-kadang kultur dan HPT dan tata cara ibadah sesuai HPT itu sering juga tidak sejalan gitu di kita. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan membahas tentang kitab Sholatul Jamaah wal Jum'ah. Tadi sudah dibuka dengan muqaddimah dalam HPT tentang kitab Sholatul Jamaah wal Jum'ah ini, itu dengan muqaddimah. Jadi kitab ini diawali oleh surah Al-Baqarah ayat 43 dan juga surah An-Nisa, suratun Nisa ayat 102 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat,
bayarlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kemudian surah An-Nisa ayat 102, wa idza kunta fihim faqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Apabila kamu berada di tengah-tengah mereka lalu kamu memimpin sholat bagi mereka, hendaklah segolongan dari mereka itu berdiri bersama-sama dengan kamu. Kitab sholat jamaah ini, kalau kita buka, ini kita dimulai dengan al-azan wal iqomah, dengan permasalahan azan dan iqomah. Sini disebutkan al-azan wal iqomatu idza hadara waktu sholati al-maktubati falyu'azzin ahsanukum sautan. Apabila idza hadara datang waktu sholat al-maktubah yang wajib, falyu'azzin maka hendaklah mengumandangkan di antara kamu ahsanuhum sautan, yang paling bagus suaranya, waliyakul Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Waliyakul, dan hendaklah dia menambahkan fi azani subhi, dalam azan subuh, ba'da hayya 'alal falah, setelah kalimat hayya 'alal falah, as-sholatu khairum minan naum. Dengan kalimat as-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Wa idza kana yaumun mutirun aw lailatun baridatun fakul badalah hayya 'alas shalah, dan apabila kondisi hujan atau cuaca yang tidak memungkinkan, maka hendaklah dia mengganti kalimat hayya 'alas shalah dengan solu fi rihalikum au fi buyutikum. Salatlah di rumah-rumah kalian atau di tempat-tempat kalian. Wal yakul man sami'an nida misla ma yaqulul muazzin, dan hendaklah berkata atau menyaut orang yang mendengarkan azan ini seperti kalimat yang dikumandangkan oleh muazin. Ila qaulahu, kecuali kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka hendaklah orang yang mendengar falyakul la haula wala quwata illa billah. Jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Wa ba'da faragil azan wal yusalli kullu minal muazin wa sami ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal yaqul Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qaimah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa asul maqama mahmudanil ladzi wa'adah wal yad'u bainal azani wal iqamah bil ladzi yu'jibuhu, dan hendaklah orang yang ada di antara azan dan iqamah itu hendaklah berdoa dengan doa-doa yang dipandang penting. Tsumma idza uqimatis shalah falyakul muazin, dan apabila salat akan didirikan, hendaklah orang yang azan itu mengumandangkan qomat, ya, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Wa azin wa akim bin nafsika, dan hendaklah azan dan iqamah oleh dirimu sendiri, in kunta munfaridan, apabila kamu sholat sendirian. Warfa sautaka, dan keraskanlah suaramu binida dalam azan, in kunta fi gonamika au badianika, apabila engkau sedang menggembala di padang yang luas atau di luar perkampungan. Jadi bapak-bapak, para hadirin rahimakumullah, kitab tentang sholat jamaah ini dibuka dengan pembahasan tentang azan dan iqamah.
Kalau kita melihat yang pertama tadi misalnya kalau kita bagi pembahasan awal ini adalah kepada dua pembahasan yang kosimu ila fasla ini dua pembahasan yang al awal fil azan, pembahasan awal adalah tentang azan, wasani fil iqomah, dan yang kedua adalah tentang iqomah. Kalau kita melihat lafaz dari HPT dari himpunan putusan tarjih tadi, maka sebetulnya kalau sepintas itu seperti tidak ada masalah yang signifikan. Tapi nanti kita akan lihat pada ini bagaimana eh, bab tentang azan ini dimulai dari eh, sifatnya, fisifatihi, tentang sifat azan. Yang kedua adalah fi hukmihi, tentang hukumnya. Wasani wasalis fi waktihi, tentang waktu azan, waktunya. Warobi fi surutihi, yang keempat tentang syaratnya. Wal khomis fi ma yakulu sami'an nida. Yang kelima adalah tentang apa yang diucapkan atau yang disaut oleh orang yang mendengar azan. Jadi pertama tentang sifatul azan, tentang sifat azan. Sifat azan atau lafaz azan yang biasa kita dengar sekarang dan apa yang tadi diungkapkan atau disampaikan oleh kitab HPT itu adalah azan pada umumnya. Artinya tidak ada perbedaan azan yang yang berbeda antara kita dan organisasi lain. Tapi Bapak dan Ibu jangan salah, kalau kita melihat pada mulanya atau pada dulunya, azan itu setidaknya ada 4 macam azan, itu ya. Jadi ada 4 macam azan. Ikhtalafal ulama fil azan ala arba'ati sifat. Jadi ada 4 sifat azan. Lafaz azan itu ada 4. Idahuma tasniyatul takbir fihi wa tarbi asyhadatain. Jadi azan yang pertama bentuknya adalah tasniyatul takbir. Jadi takbirnya 2, syahadatnya 4. Jadi kalau azan di kita itu kan takbirnya 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4. Ya. Nah ternyata ada azan yang takbirnya itu hanya 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Dua-dua, kecuali syahadatnya. Ya, syahadatnya tarbi, syahadatnya 4. Yang lainnya 2-2. Ya. Azan ini adalah azan ahlu Madinah. Jadi orang-orang Madinah dulu azannya itu adalah tasmiyatut takbir wa tarbi asyahadah. Jadi 2-2 kecuali syahadatnya. Nah, kemudian ya jangan praktekkan. Nah, azan yang ahlu Madinah ini juga ya itu juga diamalkan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Nah, kemudian ada juga azan wasifatu saniyah al-azan al-makkiyin. Yang kedua ada azan namanya azan orang-orang Mekah. Wahwa tarbi takbir, wahwa tarbi at-takbirul awal wa syahadatain wa tasniyah al-baqi al-azan. Jadi azan ahlu Mekah ini tarbi takbir, takbir pertamanya 4, kesananya 2-2. Ya. Berarti sama kayak di kita ya.
Yang sekarang berarti yang sekarang itu adalah azan Makkiyin, azan orang-orang Mekah. Kemudian ada juga azan tarbi takbir awal wa syahadatain wa tasniyah al baqi. Ada juga azan eh, tarbi takbir. Jadi takbirnya 4 dan syahadatnya 4. Kesananya dua-dua. Nah, azan yang takbirnya 4, syahadatnya 4, kesananya dua-dua itu adalah azan ahlu kufah. Itu ya. Kemudian yang terakhir yang keempat ada azan wa tarbi fit takbir wa tasniyah fil baqi azan wa bihi Abu Hanifah wa sifatu robi azan. Yang keempat ada azan ahli Basroh bahwa takbir fit takbir awal wa taslis sahadatain. Jadi takbir pertamanya 4 dan syahadatnya 3. Nah, jadi ternyata azan secara sifat azan itu bermacam-macam. Ada yang dua-dua dari awal, ada yang takbirnya saja 4, kesananya dua-dua. Kemudian ada yang takbirnya 4, syahadatnya 4, kemudian kesananya dua-dua, dan ada juga yang takbirnya 4, syahadatnya 3. Nah, jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa azan yang sekarang ada di kita di HPT itu adalah azan ahlu Makkah. Betulnya. Tarbi, takbir, ya, watasniyah al-baqi. Jadi takbirnya 4, kesananya dua-dua. Nah, itu sifat azan. Kemudian mengenai hukum azan, hal huwa wajibun au sunnah muakkadah. Apakah azan itu adalah wajib ataukah sunnah muakkad? Kenapa? Karena in kana wajiban, apabila azan ini wajib, nah wajibnya juga wajib apa? Apakah wajib ain atau wajib kifayah? Nah, gitu. Kenapa? Karena ini kalau azan itu bagian daripada wajib ain, nah, maka orang yang sholat tidak azan dulu, nah maka tidak sah sholatnya. Nanti dampaknya seperti itu. Atau apabila satu jamaah kemudian apabila ini adalah fardu kifayah, nah, tidak ada yang mewakili azan, nah maka juga tidak sah azannya, kecuali pendapat ulama yang ketiga bahwa azan ini adalah sunnah muakkadah. Nah, jadi pendapat yang ketiga inilah yang kita gunakan sekarang, bahwa azan itu adalah sunnah muakkadah. Nah, walaupun ada sebagian ulama mengatakan bahwa azan itu adalah fardu ain. Kan ada yang mengatakan azan itu fardu kifayah dengan dalilnya masing-masing. Nah, kenapa ada pendapat seperti itu? Karena ada sebuah hadis, ya, nah kenapa ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, ya,
Sabata anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala li Malikin ibnu al-Khawaris li sahibihi idza kuntuma bisafarin fa'azina wa akima. Apabila kamu ada berdua ya, di dalam sebuah tempat, apalagi tempatnya adalah di luar, di padang seperti itu, di padang pasir, maka hendaklah azan. Ya, fa'azina, maka hendaklah dua-duanya di antara kamu itu azan. Wa akimah, dan dua-duanya itu qomat. Ini menunjukkan bahwa azan itu menurut hadis ini adalah fardu ain, dan setiap orang itu harus azan, bukan fardu kifayah. Gitu. Harus azan, harus qomat. Gitu. Tapi kemudian hadis ini juga disampaikan dalam Nailul Autor dan kitab-kitab lain, Rajahu Sab'an. Nah, tapi kemudian sebagian ulama mengatakan cukup azan itu diwakili saja. Bahkan dalam pendapat yang lain bahwa azan itu adalah sunnah muakkadah. Nah, kemudian masih mengenai azan adalah tentang waktu. Kapankah sebetulnya orang itu azan? Apakah azan itu harus menunggu waktu sholat? Misalnya kalau waktu sholat jam 12 baru azan. Atau azan itu sebelum waktu sholat. Gitu. Misalnya sewaktu sholat, kemudian kalau kita space waktu untuk sholat sunnah, misalnya 10 menit, berarti 10 menit sebelum waktu sholat itu adalah azan. Ataukah pas waktu sholat itu kemudian azan? Fattafaqal jami' ala annahu la yu'azzin li sholat qabla waktiha. Para ulama sepakat, ya termasuk kita juga ya sepakat bahwa azan itu tidak boleh atau tidak dikumandangkan kecuali kalau sudah masuk waktu sholat. Artinya kalau pas ada yang azan kemudian ada yang sudah mulai sholat di rumah kita, itu sebetulnya sudah sah, karena kadang-kadang ada juga yang harus tunggu dulu baru azan. Nah, kalau orang tua di rumah misalnya, kalau orang baru azan kemudian tunggu dulu baru azan, nah itu berarti gambarannya adalah bahwa azan itu dilakukan sebelum waktu sholat. Nah, padahal azan itu menurut sebagian ulama adalah pas waktu sholat, maka dia baru bisa mengumandangkan azan. Ma'ada subh, kecuali azan subuh. Nah, wa innahum ihtalafu fiha. Sesungguhnya dalam azan subuh para ulama berbeda pendapat tentang azan subuh. Wa zahaba Malik wa Syafi'i ila annahu yajuzu an yu'adzin laha qoblal fajri. Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, kita boleh azan sebelum waktu subuh. Nah, ini kan kita di Muhammadiyah itu sudah ada fatwa tarjih bahwa azan subuh itu sholat subuh itu mundur 8 menit, ya. Teknis pelaksanaannya itu macam-macam ternyata di masjid-masjid Muhammadiyah itu. Ada yang memang mundur 8 menit itu memang mundur, azannya juga mundur. Kan? Ada juga yang azannya bareng-bareng dengan yang lain tapi sholatnya mundur, dilamakan. Gitu. Nah, akan jadi masalah kalau memang kesepakatannya seluruh sholat, misalnya sholat yang 5 waktu itu azannya adalah sesuai dengan waktu. Artinya kalau kita punya keyakinan bahwa azan subuh azan itu adalah harus masuk waktu sholat termasuk subuh, otomatis azannya juga harus mundur 8 menit. Gitu. Nah, tapi apabila ada kemudian yang kita lakukan di antara beberapa masjid itu kemudian azannya tetap di awal padahal itu belum masuk waktu menurut tarjih, maka kita sebetulnya juga tidak salah, karena sejak dulu para ulama juga berbeda pendapat tentang azan subuh. Ada yang mengatakan azan subuh itu tetap harus sesuai dengan waktu,
Ada yang mengatakan azan subuh boleh di awal sebelum waktunya. Nah, pendapat ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan juga Imam Malik yang mengatakan ya juzu ayu azin laha qoblal fajri. Kita boleh untuk sholat subuh azan sebelum fajar, sebelum waktunya sholat. Nah, artinya apa yang sudah terbiasa dilakukan di masjid kita mengenai waktu azan subuh dengan dua teknis tadi, ada yang azannya tetap sesuai pada umumnya tapi sholatnya mundur, itu boleh dilakukan tetap berdasarkan dalil yang tadi, atau mau mundur sekalian azan dan sholatnya mundur, ya itu boleh juga. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah mengenai syaratnya, fi surutiha, mengenai syarat-syaratnya. Ihdaha hal min suruti min man uzina ayyakuna huwallazi yukim amla. Jadi tentang syaratnya ada beberapa hal yang harus kita tekankan. Pertama adalah mengenai orang yang azan dan iqomah. Orang yang azan dan iqomah itu apakah harus orang yang sama atau boleh berbeda? Gitu. Kemudian apakah hal min surutil azan, apakah termasuk dari syarat azan itu Allah yatatakallam, dia tidak boleh berkata-kata, gitu ya. Misalnya di sela-sela azannya, tuh pas lagi azan, lampu matiin. Gitu. Boleh tidak di sela-sela azan dia berkata, gitu ya. Nah, kemudian hal min suruti ayakuna ala toharoti amla, apakah orang yang azan itu harus suci atau tidak? Nah, gitu. Warobi hal min suruti ayakuna mutawajihan ilal kiblah amla, apakah orang yang azan itu harus menghadap kiblat atau tidak? Wal khamis hal min suruti ayakuna qaiman amla, apakah harus berdiri atau boleh azan sambil duduk? Wasadis hal yakrohu azan arokibu man laisa yakrohu asabi min surutil buluk amla, apakah azan itu harus orang yang normal atau tidak? Apakah azan itu harus orang yang balik atau tidak? Apa yang terakhir, hal min surutihi an ya'khudz alal azan ajron am yajuzu lahu an ya'khudz, apakah orang yang azan itu boleh mengambil upah atau dibayar atau tidak, gitu ya. Nah, karena mulai kan orang profesional, misalnya kita manggil muadzin profesional, apakah boleh mengambil itu atau tidak? Nah, mengenai hal ini maka kalau kita urut, pertama ini bisa dikategorikan para ulama yang mengkiaskan bahwa azan itu adalah bagian daripada sholat, maka para ulama ini juga menerapkan syarat-syaratnya seperti syarat sholat, itu ya. Syarat sholat itu artinya dia harus suci, dia harus misalnya berdiri azannya, kemudian tidak boleh berkata-kata, juga menghadap kiblat. Jadi ada ulama yang mengkiaskan azan ini adalah bagian daripada ibadah sholatnya. Nah, kemudian ada juga orang yang memisahkan
Artinya azan dengan amalan sholat itu sendiri sebetulnya amalan yang berbeda. Azan sendiri, sholat sendiri. Nah, para ulama yang membedakan antara azan dan fi'lu sholat dengan perbuatan sholat, mereka itu membolehkan, pertama membolehkan azan tidak menghadap kiblat, tidak mengharuskan menghadap kiblat. Yang kedua, mereka juga tidak mengharuskan orang yang azan itu suci. Mereka juga tidak mengharuskan apa namanya azan itu harus dilakukan orang yang balik dan lain sebagainya. Nah, sepertinya kalau kita lihat di apa namanya di tarji itu belum sampai kepada ada persyaratan ke situ, tapi mungkin lebih baiknya ini masuk kepada akhlak dalam akhlak seorang muazin gitu ya. Akhlak seorang muazin itu ya baik bagusnya eh, suci dulu gitu ya, wudhu dulu dan sebagainya. Nah, walaupun tidak menjadi syarat mutlak karena bagi kita sendiri sebetulnya memisahkan antara kita termasuk orang yang tidak mengkiaskan azan kepada sholat. Artinya kita memisahkan antara perbuatan azan dan perbuatan sholat itu sendiri. Artinya syarat-syarat sholat itu sebetulnya tidak berlaku di azan, walaupun alangkah baiknya misalnya itu bisa tetap dilakukan seperti halnya sholat, kita akan sholat. Artinya orang yang azan itu benar-benar siap untuk sholat. Kemudian tadi juga kita sudah mendengar dalam eh, kitab HPT bahwa falyakul man sami'an nida, hendaklah orang yang mendengar azan itu menyahut atau mengikuti apa yang dibacakan oleh muadzin, kecuali kalimah hayya ala sholah, hayya alal falah, maka jawabnya adalah la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau kita tidak membahas basic basic keilmuannya, mungkin kita tidak akan menemukan masalah di situ ya, emang seperti itu pada umumnya. Tapi ternyata tidak, karena sejak dulu para ulama itu berbeda mengenai ucapan yang harus dijawab atau harus dikeluarkan ketika kita mendengar azan. Setidaknya ada dua. Yang pertama, pendapatnya adalah bahwa setiap kalimat azan itu diikuti sesuai dengan muazinnya, termasuk hayya ala sholah. Hayya ala sholah dijawab hayya ala sholah lagi. Hayya alal falah dijawab hayya alal falah lagi. Itu menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, semuanya diikuti kecuali hayya alal falah, hayya alal sholah, itu jawabnya la haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi zahaba qaumun ila annahu yaqul ma yaqulul muazin kalimatun bi kalimatin ilal akhir ilan nida. Jadi ada yang mengatakan bahwa azan itu harus diikuti oleh orang yang mendengarnya dari awal sampai akhir sesuai dengan apa yang diucapkannya. Tapi ada juga yang mengatakan kecuali hayya ala sholah, hayya alal falah, maka jawabannya la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi yang dipilih oleh majelis tadi adalah kalimah atau pendapat yang mengatakan bahwa semua diikuti kecuali hayya alal falah, hayya alal sholat. Nah, wal yakul fi azani subhi. Nah, kemudian ada penegasan gitu ya, ada penegasan dari majelis tarji wal yakul fi azani subhi, maka hendaklah di dalam azan subuh itu haya ba'da haya alal falah, setelah membaca haya alal falah maka lafazkanlah as-sholatu khairu minan naum. Nah, ini apa penegasan ya, karena di kita sampai sekarang kan belum selesai. Bahkan tadi saya sampaikan di awal, kadang-kadang ada yang kultur kita bermuhammadiyah itu juga masih beda dengan kebolehan secara tarji. Artinya ketika misalnya di masjid Muhammadiyah kemudian di azan subuh ada yang mengatakan
as-sholatu khairum minan naum. Nggak usah. Nggak usah ada as-sholatu khairum minan naumnya. Nah, karena kita Muhammadiyah, kenapa sih? Kita kan Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak ada sholatu khairum minan naum. Nah, ternyata justru di dalam HPT-nya itu ada sholatu khairum minan naum. Dalam azan subuh itu artinya tidak tidak dilarang juga untuk mengumandangkan as-sholatu khairum minan naum dalam azan subuh, karena sejak awal mula permasalahan azan subuh itu adalah ketika azan Bilal dan azan Ibnu Umi Maktum kan. Apakah yang ada hayya ala sholahnya itu adalah azan awal atau azan subuh? Ulama yang mengatakan bahwa as-sholatu khairum minan naum itu adalah untuk azan awal yang dilakukan oleh Bilal, maka dalam azan subuh itu tidak mengumandangkan as-sholatu khairum minan naum. Tapi ada juga yang mengatakan as-sholatu khairum minan naum itu untuk azan subuh. Nah, dalam hal ini ya, sebetulnya kedua-duanya berdasar, tapi di sini di dalam HPT kita dengan jelas di sini disebutkan ya wal yakul fi azan subhi, hendaklah mengatakan fi azan subuh ba'da hayya alal falah as-sholatu khairu minan naum. Nah, ini boleh ya. Kalau sudah maksudnya gini, kalau sudah kulturnya tanpa as-sholatu khairu minan naum ya jalan aja gitu. Tapi kalau ada Masjid Muhammadiyah yang kemudian ada yang memandangkan as-sholatu khairu minan naum, jangan disalahkan gitu. Tidak masalah. Karena kadang-kadang kalau kita tidak baca HPT, justru kan kita mempermasalahkan. Karena ini sering terjadi, Muhammadiyah ini nggak usah ada sholatu khairum minan naum. Nah, justru Muhammadiyah di HPT-nya ada sholatu khairum minan naum, tidak apa-apa. Makanya ini penting kita untuk membaca HPT itu ya di situ. Nah, wa idza kana yaumun matirun aw lailatun baridatun falkul ba'da hayya 'ala shalah solu fi rihalikum aw fi buyutikum. Nah, kalau hujan besar dan lain sebagainya. Nah, ini yang sebetulnya kemarin masuk kritik internal kita ya, walaupun sudah diinformasikan misalnya dalam kasus pandemi di mana kita itu sholat di rumah-rumah kita, tidak sholat berjamaah, bahkan sholat id juga di keluarga masing-masing. Sudah diinfokan oleh majelis tadi juga mengganti as-sholatu hayya ala sholahnya dengan as-sholatu fi rihalikum. Kemudian tapi di masjid-masjid kita masih hayya ala sholah gitu, tidak berani merubah hayya ala sholah dengan as-sholatu fi rihalikum. Nah, sebetulnya sejak awal, dan ini adalah fikih secara umum bukan hanya tarjih, bahwa dalam kondisi cuaca yang tidak memungkinkan itu. Tapi kalau kita mengumandangkan ini mungkin karena khawatir dianggap menyimpang, ngaco, ini mau azan kayak gini. Akhirnya tetap secara amaliyah kita sholat di rumah-rumah, tapi azannya hayya ala sholah, hayya ala sholah. Oh, ayo. Ada Belanda, ayo Belanda. Ya. Kemudian wal yakul man sami anida mislama yakulul muazin ila kaulahu hayya ala sholah hayya alal falah faliyakul la haula wala quwata illa billah. Nah, ini juga penegasan bahwa dari dua pendapat yang menyatakan tentang man sami anida, yang pertama mengatakan ikuti semua sesuai dengan apa yang dikumandangkan oleh muazin, yang kedua ikuti kecuali hayya ala sholah hayya alal falah. Nah, ditarjih kemudian kita mengikuti pendapat yang kedua bahwa hayya 'ala shalah hayya 'alal falah wal yaqul la haula wala quwata illa billah. Kemudian setelah itu sudah menjadi lumrah atau kebiasaan di masjid-masjid Muhammadiyah bahwa setelah selesai azan untuk menuju iqomah itu kita tidak
ada puji-pujian dan tidak ada selawatan. Nah, ini juga penting bagi kita untuk memahami alasannya kenapa gitu. Nah, sampai nanti orang bertanya, Pak kerjanya di mana, di SD Muhammadiyah? Oh itu kalau azan, habis azan nggak sholawatan? Kenapa sih? Oh, pokoknya nggak tahu lah. Pokoknya. Muhammadiyah mah nggak baca, nah nggak kayak gitu. Ya, atau mungkin ada yang mengatakan Muhammadiyah itu anti sholawatan karena antara azan dan iqomahnya itu nggak pernah sholawatan. Juga kadang-kadang muncul seperti itu. Nah, sekarang kita akhirnya tahu kenapa antara azan dan iqomah di kita itu tidak ada puji-pujian, tidak ada sholawatan. Ini dalam HPT halaman 113. Wal yad'u bainal azani wal iqomati billadzi yujibu. Hendaklah para jamaah yang ada di masjid dan kita semuanya wal yad'u hendaklah berdoa. Nah, hendaklah berdoa di antara azan dan iqomah dengan doa-doa yang dipandang penting. Dalilnya adalah hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, doa bainal azani wal iqomati la yuradu. Ya. Doa antara azan dan iqomah insya Allah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya azan dan iqomah itu, antara azan dan iqomah adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Puji-pujian nanti lagi, bukan di situ tempatnya. Bukan kita anti puji-pujian. Puji-pujian nanti lagi tempatnya, tapi antara azan dan iqomah itu maka kita fokuskan untuk berdoa yang penting-penting bagi kita, karena disitulah waktu yang mustajab untuk berdoa. Sebetulnya ada beberapa waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, diantaranya sepertiga malam. Nah, ketika datang sepertiga malam, kadang-kadang kan ini berat. Ya, beratnya apa? Ya disitu kita sedang pulas-pulasnya tidur. Sepertiga malam datang, waktu mustajab untuk berdoa akhirnya lewat. Ada lagi waktu yang mustajab untuk berdoa dalam hadis lain, apa? Baina khutbatain. Di antara dua khutbah di dalam sholat Jumat. Jadi ketika khotib duduk, qulu qouli hadza astaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Duduk, di situ waktu yang mustajab untuk berdoa, tapi posisi kita pada waktu itu di mana? Ngantuk. Gak sadar kan gitu. Maka waktu yang paling efektif, yang paling ringan bagi kita untuk berdoa mengambil waktu yang mustajab itu sebetulnya antara azan dan iqomah. Jadi antara azan dan iqomah semuanya dibuat hening, hikmat, karena orang-orang pada waktu itu di masjid kita sedang berdoa. Itulah alasan. Kali lagi, waliyadmu bainal azani wal iqomati billadzi yujibu. Ya. Hendaklah berdoa di antara azan dan iqomah, ya, dengan doa-doa yang penting. Summa idza uqimatis shalah falyakul muadzin, apabila kemudian salat hendak didirikan, ya, falyakulil muadzin, maka orang yang azan itu hendaknya mendirikan membaca iqomah. Atau jadi sebetulnya dari matan HPT ini, nah, bayangkan iza uqimati sholat, apabila sholat hendak didirikan, fal yakul muazin, hendaklah muazin itu qomat. Ya, jadi alangkah baiknya kalau orang yang qomat dengan orang yang azan itu adalah orang yang sama, istilahnya gitu. Alangkah baiknya, walaupun tidak harus, karena menurut pendapat ulama juga dari dulu ada yang mengatakan bahwa azan dan iqomah itu apakah harus orang yang sama atau orang yang boleh orang yang berbeda. Nah, kemudian sebagian ulama berpendapat bahwa boleh orang yang berbeda, sebagian mengatakan harus orang yang sama,
sebagian mengatakan hanya anjuran saja. Dianjurkan untuk orang yang azan dan iqomah itu adalah orang yang sama. Nah, termasuk dalam HPT ini kalimatnya adalah fal yakulil muazin, hendaklah orang yang azan. Jadi didorong orang yang azan itu untuk juga qomat. Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mengenai lafaz atau sifat iqomah sendiri, eh, ini penegasan dari Tarji bahwa iqomah yang selama ini dilakukan oleh kita itu adalah sudah sesuai dengan Tarji. Kadang-kadang ada di beberapa masjid Muhammadiyah, khususnya yang basicnya adalah kultur dulunya sudah seperti itu, kemudian turun temurun, itu ada yang dibaca 2 kali, ada yang dibaca 1 kali. Ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, kalau di sini lihat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi tetap dua-dua, tidak mesti kita itu berbeda dengan yang lain. Karena kita Muhammadiyah jadi komatnya satu aja lah. Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Satu, enggak biasa dua. Jadi yang biasa dua itu adalah sudah sesuai dengan HPT. Nah, kemudian wa azin wa akim bin nafsika in kunta munfaridan. Apabila kita sendirian, ya, apabila kita sendirian atau munfarid, maka azan dan iqomah ini tetap bisa kita bacakan oleh kita sendiri. Itu bahkan di sini dianjurkan ya, hendaknya orang yang sholat sendirian hendaklah dia azan dan iqomah itu sendirian. Tapi biasanya kita mungkin ngambil iqomahnya saja. Ya, tidak-tidaknya kita ngambil iqomahnya saja. Nah, ibu-ibu juga sama, kalau ibu-ibu sholat di sendirian di rumah maka tetap berlaku ini untuk ibu-ibu juga. Wa azin wa akim binafsika in kunta munfaridan warfa sautaka binida. Kalau azan maka angkat suaranya, apalagi kalau posisinya ada di ruangan yang terbuka. Wa in sholaita sholata ini jam'an fi jama'atin wal yu'adzin ahadukum bi azanin wahidin wa iqomatain. Apabila kita itu adalah sholatnya jamak, ya, dengan berjamaah, dua sholat dilakukan dengan jamak bi jamaatin faliu azin ahadukum bi azanin wahidin wa iqomatain. Maka caranya adalah azannya satu, iqomatnya dua. Nah, jadi azannya tetap satu, nanti setelah selesai sholat yang pertama komat lagi, kemudian sholat yang kedua. Wakaza tab'alu bi sholawati faitati. Dan hal ini juga tetap berlaku dalam sholat-sholat yang qodho. Nah, jadi di kita, kalau kita membahas tentang sholat qodho, artinya adalah sholat untuk dua hal. Yang pertama adalah sholat yang tertinggal karena tertidur. Kemudian ketika dia bangun maka sholat. Nah, ketika orang yang tidur kemudian bangun dan sholat, tetap berlaku azan iqomah, ya. Kemudian yang lupa, perasaan sudah sholat, pasti ingat, oh iya belum sholat. Nah, maka orang yang lupa nanti kalau sholatnya tetap dengan azan dan
iqomah yang sama. Sholatul jamaah. Inilah tentang sholat jamaah. Yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan hafid ala sholatil maktubati fi jamaatin. Fi masjidin au musola wa ghairihima wala taj'al ilaiha hatta taqdiya hajataka wa in uqimati sholat famsi ilaiha bisakina. Hafiz ala sholatil maktubati fi jamaatin. Marilah kita jaga sholat-sholat kita yang fardu fi jamaatin dengan cara sholat berjamaah. Jadi salah satu kunci untuk kita khusyuk dalam sholat menurut sepakatan para ulama adalah kunci daripada khusyuk dalam sholat adalah salah satunya dengan senantiasa melaksanakan sholatnya dalam berjamaah. Itu ya. Fil masjid awil musola, di masjid maupun di dalam musola. Nah, apa perbedaan masjid dan musola? Ini nanti akan dibahas ada pelatihan diklat merbot ya untuk dilakukan pelatihan. Silakan nanti dari kota ngirim enggak nanti ya pelatihan tentang manajemen masjid itu karena nanti kita akan melihat perbedaan masjid atau musola yang selama ini bisa dikatakan kalau simpelnya kalau itu masjid itu adalah hanya dijadikan tempat sholat, maka sebetulnya itu bukan masjid tapi itu adalah musola besar. Nah, masjid itu apa? Bagaimana manajemennya? Muhammadiyah atau majelis apa tuh yang mengadakan itu akan mengadakan tabligh ya. Nah itu nanti boleh ngutus ke mana tuh Seragen ya atau ke mana? Ya itu. Hafid ala sholatil maktubah fi jamaatin fil masjid awi musola au ghairi hima. Wala taj'al ilaiha hatta taqdiya hajataka. Maka janganlah tergesa-gesa dalam mendatanginya sampai kamu betul-betul sudah selesai dari semua kebutuhan. Hatta taqdiya hajataka in uqimatis sholat famsi ilaiha bisakina. Apabila hendak menjalankan sholat maka berjalanlah ke tempat sholat itu dengan tenang. Wal ya'ummakum ahadukum, hendaklah menjadi imam salah satu di antara kalian. Wal takun ayyaumakum a'ma awil maula, boleh juga yang menjadi imam itu atau kita mengangkat orang yang buta atau orang yang tidak bisa melihat atau orang yang cacat itu menjadi imam. Jadi ini prinsip egalitarisme di dalam Islam bahwa semua manusia itu dalam pandangan Allah sama kecuali takwa di antara kita yang berbeda nilai ketakwaannya. Jadi walaupun kita mengangkat atau memilih imam yang buta atau yang punya kekurangan secara fisik, maka sholatnya itu sebetulnya tetap sah, boleh itu ya. Di sini ditegaskan wal ya'ummakum ahadukum wal takun ayyaumakumul a'ma awil maula, boleh juga yang mengimami itu adalah hamba sahaya. Wal yakumil makmum al wahidu yaminil imam, apabila makmumnya satu maka berdiri di sebelah kanan imam. Walisnani wasoidan khalfahu, apabila makmumnya dua orang atau lebih maka di belakangnya. Wal tusawu sufufakum watarosu, hendaklah diluruskan sopnya dan dirapatkan. Wal yahfusal imamul makmumina alaiha wa atimu sopal awal summal ladzi yalihi, maka penuhilah
sop awal, kemudian setelah itu baru sop-sop yang di belakangnya. Wasuddu al khalala, ya maka isilah sop-sop yang kosong, wal yakun sopun nisa khalfa rijal, maka hendaklah dijadikan sop perempuan itu di belakang sop laki-laki. Mudah-mudahan di masjid kita sudah tidak ada yang model sop laki-laki dan perempuannya seperti ini dipisah, walaupun bagian belakangnya. Itu ya, karena instruksinya tadi hendaklah sop perempuan itu adanya di belakang sop laki-laki. Jadi walaupun tak kecil atau terbatas tetap di belakang laki-laki. Jangan motong sebelah di belakangnya. Jadi eh, wal yak wal yakun sopun nisa khalfa rijal. Tuma idza kabarul imamu fakabiru wala tukabiru hatta taprogol imam minat takbirihi wa hadza bi jamil af'ali sholati wala tasbikul imam wala tutawilul imam qiraatahu. Kemudian idza kabarul imam, apabila imam sudah mulai takbir, fakabiru, maka kita mengikuti takbir. Wala tukabiru hatta yabrugul imam. Kita tidak boleh mendahului takbir kecuali imamnya sudah selesai takbir duluan. Wahadihi wahakadza fi jamil af'al. Demikianlah tata cara sholat berjamaah itu. Intinya kita tidak boleh mendahului imam dalam semua fi'lulnya, perbuatan sholatnya. Wala tasbikul imam, jangan juga mendahului imam. Wala tutawilul imam qiraatahu, dan imam juga hendaknya tidak usah panjang-panjang bacaannya, tapi dengan memperhatikan makmumnya. Wal tunsib idza aqra'al imam jahron fala taqra' syai'an illa bil Fatihah. Nah, hendaklah kita memperhatikan dengan tenang apa yang dibaca oleh imam ketika sholat jahar. Jadi dalam sholat maghrib, isya, subuh, maka tugas kita adalah memperhatikan, mendengarkan apa yang dibaca oleh imam. La takro sayan, tidak membaca apapun, illa bil Fatihah, kecuali membaca surah Fatihah. Wa idza qara'al imam wala dolin fakul amin jahron. Apabila imam mengatakan wala dolin, maka kita sampaikan juga oleh jamaahnya amin secara jahar. Wa yajharil imam bi takbiril intiqal, dan hendaklah imam membaca takbir intiqalnya dengan keras, lias ma'a man khalfahu, agar orang yang di belakangnya itu dapat mendengarnya. Wal yablugil ghairuhu indah hajati. Nah, ini ada sedikit lagi yang ingin saya sampaikan. Wa idza ji'ta ila sholati wal imamu ala halin, apabila kita datang terlambat atau masbuk, ya, ala halin, dalam posisi imam seperti apapun, fakabir, maka bertakbirlah, waf'al kama yaf'alul imam, kemudian ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Kalau masbuk berarti pertamanya takbir dulu, kemudian setelah itu mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Wala ta'ud duha sayan illa idza adarokat haruku'a ma'al imam. Maka orang yang masbuk itu tidak dihitung rokaatnya kecuali apabila dia sempat di rokaat awalnya itu bisa beruku bersama-sama dengan imam. Jadi batasnya itu adalah ruku. Wa attima sholataka ba'da salamil imam, maka hendaklah setelah itu kita menyelesaikan sholat sendiri-sendiri setelah selesai imam. Nah, ini terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam fatwa tarjih dalam kitab HPT, kalau kita masbuk, sebetulnya kita lebih dianjurkan untuk sholatnya itu menyelesaikan sendiri-sendiri, tidak membentuk jamaah baru gitu. Ini kan kultur di kita, ya,
Ada juga misalnya ini udah 3 orang, imamnya sudah tidak ada, kemudian satunya menjadi imam. Imam bersambung. Beda sama orang baru datang, kemudian ada orang sholat, kemudian kita ikut sholat, tidak apa-apa. Ini sih orang jamaah udah sama-sama jamaah bareng-bareng, imamnya sudah selesai, kemudian yang dianjurkan oleh kita adalah menyelesaikan sholat sendiri-sendiri, kembali kepada keumuman sholat masbuk, bahwa sholat masbuk itu sisanya adalah menyelesaikan sendiri-sendiri. Adapun apa yang dilaksanakan oleh kita, sebagian dari kita kemudian melaksanakan sholat makmum dengan makmum yang baru, itu sebetulnya dalilnya dalil umum. Dalil umum karena ada penjelasan, apabila salah seorang di antaramu keluar, apabila 2 orang di antaramu keluar dari rumahmu, falia umakum ahadukum, maka hendaklah menjadi imam salah satu di antara kalian. Inilah dalil yang selama ini dipakai oleh orang yang membentuk jamaah baru dalam sholat yang sisa, itu bahwa ada perintah dari Rasul, kalau orang itu keluar dari rumah, kemudian orang itu lebih dari 1 orang, artinya 2 orang, maka hendaklah menjadi imam. Nah, kemudian itu diterapkan. Padahal setelah diteliti oleh Tarji, bahwa itu adalah dalil umum, dalil imamah, dalil umum dalam perjalanan, bukan dalil khusus untuk sholat. Adapun dalil khusus untuk sholat, termasuk sholat jamaah, adalah bahwa apabila orang sudah melaksanakan sholat dengan imam, sisanya mengerjakan sendiri-sendiri. Jadi kultur yang sekarang sudah diubah oleh fatwa Tarji itu diharapkan oleh kita dapat diputus, khususnya di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di kita, itu jangan diajarkan lagi sholat untuk imam beruntunnya, cukup sholat ya imam bersambung, jangan diajarkan lagi, cukup mengerjakan sendiri-sendiri. Saya kira itu saja. Ada yang ditambahkan, Rajis? Ini berkaitan dengan ya. Masih beda. Terus saya seperti ada itu adalah memberitahu sudah masuk waktu, kan gitu ya. Jadi tatkala ada kita misalkan satu saat sholat, karena ini adalah sudah banyak yang memberitahu maka harus ada masuk aja sholat, kan gitu. Ya. Jadi ada itu adalah pemberitahuan masuk waktu. Sedangkan sholat adalah pemberitahuan akan dilaksanakannya sholat, kan gitu. Ya. Ya, suatu saat misalkan kita pengajian, pengajian waktu ya berapa misalnya setengah jam saja, saya nggak usah kalau bisa ada kemarin langsung ganti bagaimana seperti ya. Karena kalau kalian apa itu bahwa kita setiap waktu kita sholat sendiri saja, itu kan harus ada ya, harus ya. Jadi kalau tidak bisa kan mau sholat sendiri, udah masuk waktunya itu, kita kelewat sebenarnya. Ya sudah, nggak usah ada sendiri, udah aja kita langsung komat dan langsung komat dengan ya. Jadi azan secara bahasa al-azan lugotan al-iqlam, al-iqlam anil mauquti sholat. Jadi azan itu secara bahasa adalah pengumuman tentang datangnya waktu sholat, betul. Jadi azan itu adalah pemberitahuan bahwa sudah masuk waktu sholat. Sementara iqomah itu adalah pemberitahuan akan didirikannya sholat. Jadi tidak, ini sesuai ya. Jadi dengan nah, pertanyaannya mengapa atau bagaimana tadi misalnya di HPT itu berarti kita mengambil, tadi kan di awal kita sudah melihat pandangan para ulama bahwa untuk azan itu yang ada yang mengatakan itu adalah fardu ain, kiasannya pada sholat. Artinya setiap azan itu harus
iqomah. Setiap sholat itu harus azan. Nah, yang kedua ada yang mengatakan azan itu adalah fardu kifayah, artinya bisa diwakilkan saja oleh salah satu masjid atau oleh masjid mana azan itu sudah dikumandangkan. Kemudian kita langsung iqomah dan sholat. Nah, biasanya ini yang kita amalkan. Yang kita amalkan itu adalah pendapatnya Imam Malik sebetulnya. Nah, pendapatnya Imam Malik itu adalah azan itu bahwa cukup diwakilkan. Sementara untuk iqomah dilakukan setiap kali akan sholat, baik sholat maupun munfarid. Nah, kemudian yang ketiga, ya, pendapatnya Imam Asyafi'i bahwa azan itu adalah azan dan iqomah itu adalah sunnah muakkadah. Jadi dua-duanya itu sunnah muakkad bagi setiap orang gimana pun. Artinya kalau kita ingin ngambil pahala sunnah muakkadnya, maka kita azan dulu. Kalau di masjid kita belum nih, kalau di masjid atau di ini kita azan dulu, walaupun sudah ada yang azan di masjid yang lain. Tapi kalau kita tidak melakukan itu juga, istilahnya langsung iqomah juga, berarti kita ya namanya juga sunnah. Itu juga tidak salah juga. Nah, serupanya di HPT ini kita ingin mengajak di kita itu kalau bisa kita ambil pahala azan dan pahala iqomah itu, sehingga tadi disebutkan meskipun kita sudah ada azan atau sholat sendirian pun kalau belum ini ya maka azan dulu dan iqomah. Misalnya sholat di keluarga lah, sholat di keluarga kita. Pada ibu sekalian, kita sepertinya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oh, saya lihat. Oke. Betul. Baik, kita lihat tadi. Baik dalam kitab-kitab klasik maupun di dalam kitab APT disebutkan semuanya hampir nah, narasinya sama. Wal yakul man sami'an nida. Hendaklah mengatakan atau berkata orang yang mendengar azan. Artinya yang mendengar azan yang harus mengucapkan. Jadi yang azannya sendiri sama juga dengan doa azan. Apakah yang azan itu wajib doa? Oke. Oke, kita lihat HPT-nya ya. Cek. Di sini ada kok di HPT-nya. Nah, ini. Wa ba'da farogil azan fal yusolli kullu minal muazzin wasami, dan setelah selesai azan hendaklah berdoa baik orang yang azan maupun orang yang mendengarkan. Ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma robba hadi dawat tamah wa sholatu kalimah. Jadi membaca doa azan itu baik muazzinnya maupun orang yang mendengarkan. Itu. Baca doa setelah azan bukan hanya untuk orang yang mendengarkan, tapi untuk muazzinnya juga membaca. Ya. Ya. Jadi di belakang dia itu ada makmum. Nah, tadinya yang sendiri kawan saya ini mundur karena ada makmum, ya kan? Ya. Tadinya dia jadi makmum, saya kan tadinya mau sendiri kan. Ya, kan dia tidak mau makmum. Nah, si kawan saya ini mundur, dia jadi makmum. Ya. Apakah mempertahankan diri sendiri atau mundur menjadi makmum? Ya, baik. Pembahasan ini sebetulnya kalau kita lihat di kitab misalnya di Bidayatul Mujtahid itu ada dalam kitab Ihtilafun Niyatil Imam wal Makmum. Perbedaan
niat antara imam dan makmum. Jadi kadang-kadang terjadi pada ibu beda niat antara imam dan makmum. Bagian ulama mengatakan bahwa imam dan makmum itu niatnya harus sama. Misalnya ada orang sholat sunnah, tiba-tiba datang orang yang sholat duhur, sholat wajib, kemudian bagaimana apa yang dilakukan oleh imam tersebut, maka dia sebagian mengatakan tetap dalam itu tidak boleh dilakukan, tapi pendapat ini hanya sebagian kecil, sebagian besar ulama mengatakan boleh saja ini tetap melaksanakan sholatnya dengan niat sholat sunnahnya, sementara di belakang ini niat dengan sholat fardu, artinya perbedaan niat antara imam dan makmum. Boleh. Kemudian permasalahan ini juga beralih kepada perubahan niat di tengah perjalanan sholat, maka menurut para ulama bahwa hakikat daripada niat itu bukan pada niatnya tapi pada perbuatannya. Jadi ketika orang itu walaupun pada mulanya kemudian niatnya adalah sendiri, tiba-tiba ada yang menjadi imam, otomatis dia akan berubah dari makmuman menjadi imaman, dari sendiri menjadi imam. Ya. Kemudian yang lainnya menyesuaikan diri. Yang menjadi masalah kan yang tadi niat sholatnya sebagai makmum, tiba-tiba sekarang menjadi imam. Nah, itu kan perubahan niat dari seorang makmum kepada imam menjadi imam, itu menurut ulama itu boleh. Sebagian besar mengatakan seperti halnya orang yang eh, tadi berbeda berbeda niat antara niat imam dan makmum. Bahkan eh, Nabi sendiri boleh dalam beberapa tempat memerintah membolehkan gitu ya. Misalnya Muaz bin Jabal itu sudah sholat menjadi makmum Nabi, tiba-tiba pulang ke jamaahnya, jamaahnya belum sholat duhur, kemudian sholat lagi, padahal dia sudah sholat. Nah niatnya Muaz ini tetap sholat duhur, tapi dia mengambil pahalanya menjadi imamnya, menjadi imam. Kalau tadi menjadi sebagai makmum. Sholatnya itu menjadi sunnah untuk mengambil imam pahala imamnya. Jadi sholat zuhurnya 2 kali. Yang dilakukan oleh Muaz itu kemudian juga artinya kan perbedaan niat. Yang satu niat mengambil pahala makmumnya, yang itu sholat zuhurnya. Ya, ya, ikut mundur. Teknisnya bisa bisa dua ya. Bisa dua itu maksudnya begini. eh, Imam yang maju atau makmum yang mundur gitu. Kalau misalnya sudah mentok, misalnya udah nggak ada, berarti yang sebelahnya itu otomatis mundur. Tapi misalnya kalau lebih mana yang lebih maslahat, tertib atau posisinya seperti apa yang memungkinkan, misalnya imam yang lebih, misalnya gini, jamaahnya ada tiga, daripada tiga tuh dua tiga mundur semua, masih mending satu orang aja yang maju imamnya, yang jadi imamnya kan gitu. Ya. Oh ya. Oh, ya. Ah. Oh, nah ini yang tadi di masa dianjurkan oleh HPT, kalau misalnya posisinya memang seperti itu udah sholat sendiri-sendiri, kemudian ada yang memilih menjadi imam, maka yang satunya sih misalkan sendiri aja, selesaikan sendiri aja, maksudnya kalau tadi posisinya seperti itu, yang satunya tetap boleh menjadi imam dari yang makmum lain dalam. Ya, ya. Nah, belum ada
penjelasan bahwa itu harus bergeser. Kayaknya nggak apa-apa di situ juga. Iya. Dua. Betul, betul, betul. Jadi ketika kita sholat, kita kan dimasuk ya, masukkan ke sholat. Dia kan mau zaman dia, ibaratnya kalau bukan dia bekerja di rumah, mari ke depan itu. Sudah mungkin, dia kan tidak mau. Jadi mau kita. Dan yang lain, perhatikan kita kan dia itu bukan sholat perempuan ya, seperti biasa sholat. Ada orang yang itu depan gitu, beberapa orang kan jadi harus dibutuhkan ada apa satu bahwa dia kata dia itu setelah sholat dari apa tidak terselesaikan dia itu sholat dia tidak mau jadi imam banyak air tidak itu jadi sholat sekitar itu ya mereka sholat itu dia kalau dia sudah melaksanakan sholat ketika untuk orangnya yang tidak orang yang preman dalam beberapa tempat tentang pembahasan imam ini kan istilahnya ada yang kalimatnya fal ya umakum ahsanuhum sautan, ada fal ya umakum ahadukum dan lain-lain. Itu sering diterjemahkan pilihlah salah seorang di antara kamu yang paling. Jadi intinya yang memilih imam itu adalah makmum. Jadi imam itu dipilih oleh makmum, disilakan menjadi imam. Nah, masalahnya kita berhenti sampai situ di pembahasan, tidak ke pembahasan bagaimana kalau imamnya misalnya tidak mampu, tidak mau. Nah, mungkin masuk ke haknya dia sebagai individu ya, boleh atau tidak menolak seperti itu. Tapi yang jelas kalau orang tahu besarnya pahala sholat berjamaah, pasti dia memilih untuk bersedia menjadi imam. Ketika dipilih, mungkin orang itu sudah menganggap bahwa dia lebih mampu untuk menjadi imam dalam hal ini. Satu lagi saya penasaran. Batasan antara ada dengan umat. Gak ada batasan. Sholat cerita satu saat saya mau menjemput anak saya bikin salah kembali ke jadi orang banyak nggak saya datang dari imam asli kita rutin apa ya baik saya pikir bahwa menurut saya ya batasan antara waktu azan dan iqamat itu adalah urusan dunia. Kalau dalam APT ada istilahnya al-umuru ad-dunyawiyah, urusan dunia, urusan yang sebetulnya tidak harus ada tasriyat dari Rasul, itu tergantung kepada pola pemikiran kita, pertimbangan kita. Misalnya dalam satu tempat, misalnya seperti di kantor, di kampus UMJ aja kan, misalnya diterapkan 10 menit ternyata kan kurang. Kenapa? Karena orang-orang turun dari gedung Juanda lantai 7 gitu ya, pada lama pada datang wudhu apa, akhirnya 15 menit. Ada juga yang 10 menit cukup. Ada juga yang antara azan dan iqamah 7 atau kurang dari itu. Jadi ya. Iya. Ya, jadi itu tergantung kepada kita ke luangan apa pemikiran kita sebagai manusia. Menurut saya itu masuk ke dalam al-umuru ad-dunyawiyah, urusan dunia yang kita sendiri harus mempertimbangkan sendiri. Ya kan?
Apa ya sistemnya wajib lima. Baik, tidak ada larangan ya sebetulnya bahwa dia azan, iqomah, kemudian imam secara sore. Asal jangan imam sama makmum, nah nggak bisa double imam dan makmum. Ya, salah sendirian ya berarti munfarid jatuhnya imamnya sendirian. Ya, yang harus diperhatikan adalah paling pertama tadi kriterianya. Tadi kan disampaikan oleh HPT ahsanuhum sautan. Kalau dia merasa suaranya memang paling bagus dari yang lain dan tidak ada lagi, kemudian mau mengambil jatah itu semua, ya mangga gitu ya. Tapi alangkah baiknya itu kalau ada orang lain mungkin bisa berbagi tugas dengan yang lain sehingga manajemen merbot itu yang sekarang dianggap dalam tanda kutip negatif karena borongan ya, dalam 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 dialog-dialog atau di dalam seminar-seminar manajemen itu biasanya suka dikonotasikan kita harus punya manajemen yang berdasarkan ilmu manajemen, bukan manajemen merbot. Manajemen merbot itu maksudnya apa? Dia nyapu, dia ngepel, dia azan, dia iqomah, dia ini sendiri. Nah, gitu. Nah, itu kita hilangkan ya kalau bisa. Ya, tadi kan sudah ada pembagiannya untuk orang yang azan, itu mungkin kriterianya adalah orang yang paling bagus suaranya. Untuk yang imam mungkin ada yang lain lagi selain bagus suaranya, dia tartil. Kalau sama-sama tartil, siapa yang paling pertama masuk Islam dalam ini yang dua lah di antara mereka dan lain sebagainya. Pilih-pilihannya sudah ada seperti itu. Nah, Badan Ibu, terakhir saya sebetulnya bukan mengutip di bab ini, ada di bab tentang sholat tatawu bahwa la tajma'u, ada hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la tajma'u sholat ini ila anta takalam atau tahruj. Jadi kenapa kalau selesai sholat berjamaah kemudian orang itu pindah tempat dan sebagainya, ternyata itu juga ada di HPT. Jadi alasannya kalau sekarang banyaknya yang pakai logika, kenapa habis ini kalau mau sholat sunat pindah. Sebetulnya ada saran dari Rasul, jangan menyatukan dua sholat yang fardu sama yang sunnah kecuali dengan dua hal. Pertama, ila anta takalam, berkata-kata dulu selain bacaan sholat. Atau cara yang kedua, keluar dulu, masuk lagi sholat. Nah, yang sekarang pindah itu adalah logikanya mengamalkan yang itu. Ila antah ruja, keluar dulu, kemudian masuk lagi, kemudian sholat. Tapi kadang-kadang di kita juga tidak semuanya tahu, orang pada pindah, sholatnya mau udah pindah aja. Kenapa pindah? Ah, nggak tahu, pokoknya mau pindah aja. Nah itu juga jangan. Nah itu semuanya nanti kita harus tahu lah dasarnya. Jadi setelah sholat berjamaah, kemudian kita sholat sunnah, maka dianjurkan sholat sunnahnya pindah. Tapi dalam hati kita kenapa pindah, kita harus tahu bahwa perintah dari Rasul tidak boleh menyatukan sholat fardu dengan sholat sunnah kecuali dengan dua hal. Sebetulnya nggak pindah juga nggak apa-apa. Diam di situ, kemudian nanya ke sebelahnya, udah lama Pak? Lama. Udah langsung sholat. Gitu. Ilan tata kalam, atau cara kedua tahruj, keluar kemudian masuk lagi. Apa? Nah, siulannya juga nggak boleh. Siulannya juga termasuk hal yang dihindari karena dulu orang-orang Arab itu menjadikan siulan itu adalah untuk bacaan sholatnya itu adalah siulan gitu. Orang-orang menyembah itu dengan siulan. Jadi ya nggak baca doa-doa tapi menyiul. Dari itu kemudian muncul hadis bahwa siulan itu harus dihindari. Dalam hal ini siulan dalam yang digunakan untuk ibadah lah gitu ya, kalau siulan yang lain. Saja nanti kita berkembang lagi lebih jauh lagi. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi wacana kita pada pagi hari ini untuk kita berbuat lebih baik lagi. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.